merupakan alat gerak aktif. Otot memiliki kemampuan berkontraksi, memendek, dan relaksasi, memanjang atau kembali ke ukuran semula. Otot menyusun 40% berat tubuh. Mekanisme kerja otot adalah proses kontraksi dan relaksasi otot yang menghasilkan gerakan tubuh atau fungsi organ vital lainnya. Kontraksi otot adalah proses di mana otot memendek, menegang, mengembung untuk menghasilkan suatu gerakan yang melibatkan sinyal saraf. Kontraksi otot menyebabkan tulang tertarik sehingga terjadi gerak. Bila otot tidak bekerja, maka otot akan berelaksasi atau mengendur. Untuk kembali ke keadaan semula, maka perlu bantuan gerakan otot lain, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Tahapan-tahapan yang selama otot bekerja hingga kembali keadaan semula adalah: asetilkolin dilepas dan berikatan dengan reseptor pada membran otot, memicu pelepasan ion kalsium. Ion kalsium ini kemudian berikatan dengan troponin pada filamen aktin. Tahap 2. Ikatan dengan troponin menyebabkan perubahan konformasi troponin, sehingga situs pengikatan miosin pada aktif terbuka. Kepala miosin yang telah berikatan dengan ADP dan PI fosfat anorganik, kemudian berikatan dengan aktin membentuk aktomiosin. Tahap 3. Pelepasan PI dari kepala miosin memicu power stroke dan gerakan mengayun kepala miosin, menarik filamen aktin ke arah tengah sarkomer. ADP kemudian dilepas. Tahap 4. Molekul ATP baru berikatan dengan kepala miosis, menyebabkan kepala miosin melepas diri dari aktin atau aktomiosin terlepas. Tahap 5. ATP dihidrolisis menjadi ADP dan PI oleh kepala miosin, dan energi yang dilepas digunakan untuk mereposisi kepala miosin kepada posisi semula, siap untuk siklus berikutnya. Inilah catatan mekanisme kerja otot berdasarkan proses kimia. Yang pertama, impuls saraf tiba di neuron muscular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Yang kedua, munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi dan kemudian menyebabkan pembebasan ion kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma. Yang ketiga, peningkatan jumlah kalsium menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan mengakibatkan perubahan struktur troponin. Perubahan struktur troponin menyebabkan kepala miosin berikatan dengan aktin membentuk aktomiosin. Yang keempat, perlombakan ATP yang akan membebaskan energi menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan melakukan pendekatan otot sehingga terjadi kontraksi. Yang terakhir, proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion kalsium. Pada saat impuls terhenti, ion kalsium akan kembali ke retikulum sitoplasma. Proses kontraksi otot melibatkan serangkaian reaksi kimia untuk menghasilkan energi, terutama dalam fase anaerob. Kreatin, fosfat, dan ADP menjadi kreatin dan ATP. ATP menjadi ADP dan energi. ADP menjadi AMP dan energi. Proses relaksasi yang digambarkan dalam diagram ini merujuk pada pemulihan otot setelah aktivitas yang dilibatkan metabolisme glukosa untuk menghasilkan energi. Pada fase aerob, glukosa bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan energi. Asam laknat ini merupakan hasil sampingan. Nah, inilah yang terakhir, yaitu kesimpulan. Sifat-sifat otot: kontrabilitas, ekstensibilitas, elastisitas, iribilitas. Jenis-jenis otot: otot polos, otot lurik, otot jantung. Struktur otot: tendon, episium, fasciculus, sarcolemma, myofibril, aktin, dan miosin. Mekanisme kerja otot: kontraksi dan relaksi. Sifat gerak otot: sinergis dan otot antagonis.